Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Iniro dengan NPM C0C023058 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Di sini saya akan membuat tugas video tentang penjelasan aset tetap dan penghapusan aset tetap. Langsung saja. Aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti manufaktur. PSAK 16 memberikan panduan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Terus tidak diniatkan untuk dijual kepada customer. Yang terakhir itu ada diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau 1 tahun. Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa hal penting yang terkait aset tetap, yaitu aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah, bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik, merupakan aset tidak berwujud. Aset tetap mempunyai tujuan pengguna khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Jadi kalau perusahaan membeli tanah kemudian langsung dijual, itu bukan merupakan aset tetap. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan digunakan untuk lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Apabila entitas membeli tanah dengan tujuan akan dijual kembali karena entitas meyakinkan tanah tersebut akan mengalami peningkatan nilai, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, tetapi merupakan properti investasi. PSAK 13 properti investasi. Jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil yang diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan. PSAK 14 persediaan, bukan aset tetap. Selanjutnya itu ada akun aset tetap. Akun pada saat perolehan aset tetap. Aset tetap diperoleh dengan berbagai cara, yaitu 1. Pembelian, kedua itu dibangun sendiri, yang ketiga itu hibah, 4 itu melalui pertukaran. Perusahaan akan mengakui aset yang diperoleh sebagai aset tetap jika memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap, maka pada saat perolehannya harus diukur sebesar biaya, harga perolehan, cost, historic cost, sebagai pengakuan untuk aset lain. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Prinsip tersebut diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran aset tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset atau tambahan harga perolehan di aset tersebut. Biaya perolehan dari suatu aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap dimanfaatkan. Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini. 1. Harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah
kurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. 2. Biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah 1. Biaya imbalan kerja, 2. Biaya penyajian lahan untuk pabrik, 3. Biaya pangan atau handling dan penyerahan awal, 4. Biaya penguji aset apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. 5. Komisi profesional. 6. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Yang selanjutnya itu ada yang B, yaitu akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut, sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban sehubungan dengan pemanfaatan aset tersebut yang disebut dengan beban penyusutan. Jadi definisi penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tersebut yang diperhitungkan secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Aset tetap tersebut akan mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan manfaat kepada perusahaan. Misalnya, suatu mesin produksi yang terus digunakan untuk memproduksi barang akan mengalami tingkat kehausan mesin, sehingga kemampuan dalam menghasilkan barang makin lama makin menurun. Tanah merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak mengalami penyusutan karena 1. Umur manfaat tanah tidak terbatas. Yang kedua, nilai tanah semakin lama semakin meningkat karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan sekitar lingkungan. Yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan. Yang pertama itu ada biaya perolehan aset tetap. Yang kedua, nilai sisa. Estimasi nilai dari satu aset tetap diakhiri masa manfaatnya. Yang ketiga itu ada umur ekonomis, umur manfaat. Estimasi beberapa lama suatu aset tetap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang terakhir itu ada metode penyusutan yang digunakan. Metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Perusahaan harus menggunakan metode penyusutan ini secara konsisten. Jika perusahaan mengganti metode penyusutan yang digunakan, maka perusahaan harus menyediakan kembali laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya dengan menggunakan metode penyusutan yang baru agar terlihat dampak dari perusahaan metode penyusutan ini. Metode penyusutan terbagi menjadi yang pertama itu ada metode penyusutan berdasarkan umur manfaat. Metode penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar. Metode ini dikenal sebagai metode garis lurus atau straight line method. Metode penyusutan dipercepat acceleration. Metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Metode penyusutan dipercepat ini terdiri dari A. Metode saldo menurun ganda, B. Metode jumlah angka tahun. Yang terakhir itu ada metode penyusutan berdasarkan aktivitas.
Metode penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga berdasarkan penyusutan tiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Berikut adalah perbandingan dari 4 metode penyusutan berikut. Yang A ini ada metode garis lurus, beban penyusutan per tahun. Besarnya beban penyusutan per tahun adalah sama besar kecuali jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, sehingga beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan per tahun dikali dengan term of time, bilangan tahun. Terus selanjutnya itu dasar penyusutan, biaya harga perolehan dikurang nilai sisa. Yang tarif penyusutan yaitu 100% sama dengan umur manfaat. Perhitungan beban penyusutan per tahun. Tarif penyusutan X, dasar penyusutan atau harga perolehan dikurang nilai sisa sama dibagi umur manfaat. Jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh tanggal 1 April 2021 dengan umur manfaat 5 tahun, maka beban penyusutan akan untuk tahun 21 dihitung sebagai berikut. Sama dengan 9 dibagi 12 dikali beban penyusutan per tahun. Untuk tahun 2021 sampai dengan 2023, beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Nah, untuk tahun 2024, penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan sama dengan 3 dibagi 12 dikali beban penyusutan per tahun. Yang kedua itu ada metode saldo menurun ganda. Beban penyusutan per tahun. Beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode berikutnya. Jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pada tahun tersebut dikalikan dengan term of time atau bilangan tahun. Dasar penyusutan, nilai buku pada setiap awal periode. Nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nilai buku pada awal periode perolehan aset tetap sama dengan harga perolehan. Nilai buku aset tetap pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisanya. Tarif penyusutan, 2 kali tarif garis lurus. Jika tarif garis lurus 20% per tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Perhitungan beban penyusutan per tahun. Tarif penyusutan kali dasar penyusutan. Jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh tanggal 1 April 2021 dengan umur manfaat 5 tahun, maka beban penyusutan untuk tahun 2021 dihitung sebagai berikut, yaitu sama dengan 9/12 dikali beban penyusutan pada tahun tersebut. Untuk tahun 2021 sampai dengan 2023, beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Untuk tahun 2024, penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan sama dengan 3/12 dikali beban penyusutan pada tahun tersebut. Selanjutnya itu ada metode jumlah angka tahun. Beban penyusutan per tahun. Beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Dasar penyusutan, biaya per harga perolehan dikurang nilai sisa. Tarif penyusutan, dengan menghitung terlebih dahulu bilangan penyebut denominator yang rumus sama dengan n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung dibagi atau per 2 dengan n itu sama dengan umur manfaat. Sebagai contoh, aset tetap diperoleh tanggal 2 Januari 2021
dengan estimasi umur manfaat 5 tahun, maka denominator dihitung sebagai berikut, yaitu 5 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 2. Jadi 5 tadi itu maka sama dengan 15. Maka tarif penyusutan adalah tahun 2021 sama dengan 5/15, tahun 2021 4/15, tahun 2001 3/15, tahun 2022 2/15, tahun 2023 itu sama dengan 1/15. Selanjutnya itu ada D, metode unit aktivitas. Beban penyusutan per tahun. Besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Yang kedua itu ada dasar penyusutan, biaya per harga perolehan dikurang nilai sisa. Tarif penyusutan bukan untuk per tahun tetapi untuk per unit atau per kilometer pemakaian. Tarif tersebut dihitung dasar penyusutan per jumlah unit yang dapat dihasilkan selama umur manfaat aset tetap. Perhitungan beban penyusutan per tahun. Tarif penyusutan X JML unit yang dihasilkan per tahun tersebut. Selanjutnya, perusahaan dapat merevisi umur manfaat aset tetap dari aset tetap ketika melihat kondisi dari aset tetap tersebut. Misalnya suatu mesin yang saat perolehan diestimasi umur ekonomisnya 8 tahun. Namun setelah bensin ini dimanfaatkan selama 6 tahun, perusahaan melihat kondisi mesin masih bagus sehingga perusahaan merevisi umur ekonomis menjadi 10 tahun. Maka sisa umur manfaat dari mesin ini setelah dipakai 6 tahun bukan tersisa 2 tahun namun menjadi 4 tahun. Ketika perusahaan merevisi umur manfaat aset tetap, maka perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang sudah diperhitungkan pada tahun sebelum dilakukan revisi. Yang selanjutnya itu perusahaan harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukan revisi umur manfaat. Hasil perhitungan beban penyusutan per tahun yang baru ini akan menjadi beban penyusutan yang akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat. Langkah-langkah dalam menghitung beban penyusutan yang baru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menghitung nilai buku aset tetap sampai dengan tanggal dilakukannya revisi. Menghitung dasar penyusutan yang baru dengan cara sebagai berikut. Nilai buku aset tetap pada tanggal revisi dikurang estimasi nilai sisa adalah revisi. Beban penyusutan per tahun setelah revisi sama dengan tarif penyusutan baru dikali dasar penyusutan baru. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan oleh perusahaan. Ketika aset tetap sedang dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan sejumlah kas. Misalnya 1. Biaya perawatan mesin. Yang kedua itu ganti oli. Yang ketiga ganti oli dan servis kendaraan. Yang ketiga itu ada biaya pencucian dan pengisian freon AC. Yang keempat biaya perawatan bangunan atau renovasi kecil. Yang kelima itu ada biaya penggantian spare part utama dari peralatan. Yang keenam itu ada biaya menambal lantai gedung, memperluas bangunan gedung. Yang ketujuh itu dan lain-lain seperti seperti yang misalkan tidak terstruktur, misalkan tiba-tiba ada yang harus diganti lagi gitu. Selanjutnya itu ada penilaian aset tetap. Ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan menilai beberapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tetap. Ada 2 metode pengukuran aset tetap setelah tanggal perolehan penilaian aset tetap ini, yaitu yang pertama itu penilaian aset tetap
itu yang pertama itu pengukuran berdasarkan harga perolehan awal atau historical cost. Pada metode ini, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dinilai sebagai harga perolehan awal saat aset ini diperoleh, dan menyajikan akumulasi penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal perolehan sehingga bisa diketahui beberapa nilai buku aset tetap tersebut sampai tanggal pelaporan. Yang kedua itu pengukuran berdasarkan nilai wajar dengan melakukan revaluasi aset tetap. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar dari aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan. Nilai wajar ini mengacu pada harga pasar aktif dari aset tetap tersebut. Jika tidak diketahui harga pasar aktif dari aset tersebut, maka yang terjadi acuan sebagai nilai wajar adalah harga pasar dari aset lain yang bersifat substitusi dengan aset tersebut. Jika tidak juga diketahui, maka nilai wajar mengacu pada nilai yang ditetapkan oleh appraisal jasa penilaian yang kompeten dan independen. Selanjutnya itu ada akuntansi saat penghapusan aset tetap. Akuntansi saat penghapusan aset tetap dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat. Jadi apa yang terjadi jika aset pabrik yang disusutkan penuh masih berguna bagi perusahaan? Dalam hal ini, aset akan diakumulasikan penyusutannya terus di dalam laporan posisi keuangan tanpa penyesuaian lebih lanjut, sehingga perusahaan menghentikan aset tersebut. Pelaporan aset dan akumulasi penyusutan terkait pada pelaporan posisi keuangan menginformasikan pembaca laporan keuangan bahwa aset tersebut masih digunakan. Setelah disusutkan sepenuhnya, aset tersebut penyusutan tambahan yang harus dilakukan bahkan jika aset masih digunakan. Jika perusahaan menghentikan aset pabrik sebelum disusutkan sepenuhnya dan tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa, kerugian pelepasan terjadi. Sebagai contoh, anggap Mon Company membuang peralatan pengiriman seharga $18.000 dan telah mengakumulasikan penyusutan sebesar $14.000. Entry tersebut adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu accumulated depreciation sebesar $14.000 di debit, of equipment-nya of equipment loss on disposal-nya $4.000 di kredit, dan equipment-nya $18.000 di kredit. Perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban nilai pada laporan laba rugi. Selanjutnya itu ada penjualan aset tetap. Dalam pelepasan dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, keuntungan pelepasan terjadi. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku dari aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Hanya secara kebetulan nilai buku dan nilai wajar aset akan sama saat aset tersebut dijual. Keuntungan dari kerugian dari penjualan aset pabrik oleh karena itu cukup umum terjadi. Selanjutnya itu ada sumber daya alam.
Sumber daya alam umum terjadi dari kayu, tanah, minyak, gas, dan mineral. Kayu dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS. Pada tahun-tahun sebelum dipanen, nilai tercatat aset biologis disesuaikan dengan nilai wajar setiap periode. Rincian tambahan akuntansi untuk saat biologis berada di luar cakupan periode. Rincian tambahan akuntansi untuk aset biologis berada di luar ungkapan periode. Rincian tambahan akuntansi biaya perolehan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya dan mempersiapkan untuk digunakan sesuai dengan tujuan. Untuk sumber daya yang sudah ditentukan seperti tambang batu bara yang sudah ada, biaya perolehannya adalah harga yang dibayarkan untuk properti tanah tersebut. Alokasi biaya sumber daya alam ke pengeluaran secara rasional dan sistematis. Masa manfaat sumber daya disebut deflasi. Artinya, deflasi adalah penyusutan sumber daya alam, sementara deflasi penyusutan untuk aset pabrik. Perusahaan umumnya menggunakan metode unit aktivitas yang telah dipelajari sebelumnya untuk menghitung deflasi. Alasannya adalah deflasi umumnya merupakan fungsi dari unit yang diekstraksi sepanjang tahun. Di bawah metode ini, aktivitas perusahaan membagi total biaya sumber daya alam dikurangi nilai sisa dengan jumlah unit yang diperkirakan berada dalam sumber daya. Hasilnya adalah biaya deflasi per unit produk, maka kemudian mengalihkan biaya deflasi per unit dengan jumlah unit yang diambil dan dijual. Hasilnya adalah biaya penipisan tahunan. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan bahwa rumus menghitung biaya deflasi. Jadi ilustrasinya itu asumsikan bahwa Malaysia Company menginvestasikan 50 juta dolar di tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisa. Pada tahun pertama, Land mengekstraksi dan menjual 800 ton batu bara. Dengan menggunakan rumus di atas, Malaysia menghitung biaya deflasi sebagai berikut, yaitu 50 dolar dibagi 10.000 sama dengan 5 dolar biaya deflasi per ton. Jadi 5 dolar itu dikali 800 sama dengan HK 4 juta dolar biaya penyusunan per tahun. Malaysia Company mencatat beban deflasi untuk tahun pertama sebagai berikut, yaitu deflation expense 4 juta dolar itu dikredit dan accumulated deflation 4 juta dolar dikredit. Selanjutnya itu ada aset tak berwujud atau bisa disebut juga dengan amortisasi. Aset tak berwujud adalah hak keistimewaan yang keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Bukti tidak berwujud mungkin ada dalam bentuk kontrak atau lisensi. Benda tak berwujud mungkin muncul dari sumber berikutnya. Jadi aset tak berwujud itu yang pertama itu hibah pemerintah seperti paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang. Yang selanjutnya itu akuisisi bisnis lain, di mana harga pembelian termasuk pembayaran untuk niat baik. Selanjutnya itu ada pelakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Ada yang selanjutnya itu ada hak paten. Yang selanjutnya lagi ada hak cipta. Yang selanjutnya ada merek dagang dan nama. Selanjutnya yang F itu ada waralaba dan lisensi. Yang G itu ada goodwill. Yang selanjutnya itu ada expense.
Mungkin itu saja penjelasan materi tentang aset tetap dan penghapusan aset tetap. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.